subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak hebat ibu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang 6 jalur masuk perguruan tinggi. Apa sajakah 6 jalur tersebut? Mari kita simak bersama-sama ya. Nah, yang pertama ada SNMPTN, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, jalur yang pertama ini adalah jalur khusus ya, jalur undangan ya. Nah, proses dalam SNMPTN ini nanti sekolah akan melakukan pemeringkatan ranking ya, 40% dari sosial dan 40% dari sains atau IPA ya. Nah, dalam SNMPTN ini juga nanti kita akan mendapatkan username dan password bagi siswa yang eligible atau yang masuk syarat dalam pemeringkatan begitu ya. Dan dalam SNMPTN ini tidak direkomendasikan untuk kita lintas jurusan dalam memilih jurusan di PTN ya, agar lebih peluangnya lebih banyak untuk lolos ya begitu. SNMPTN ini berlaku di tahun kita kelas 3 saja ya. Jadi ketika kita sekarang kelas 12 nih tahun 2022, maka hanya di tahun itu saja berlaku SNMPTN. Begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah jalur tes ya atau SBMPTN, yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di SBMPTN ini nanti kamu akan mendaftar dahulu ya. Mendaftar dan dikenai biaya sekitar 200 sampai 300 ribu, dan kamu bisa memilih 2 jurusan ya untuk soshum atau saintek, atau 3 jurusan untuk IPC atau campuran begitu ya. Nah, materi tes yang akan diteskan dalam SBMPTN ini atau UTBK ya, ujian tes berbasis komputer. UTBK SBMPTN ini ada 2 jenis ya. Ada tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik ya. Lalu kuota SBMPTN ini lumayan besar loh, sekitar 40% ya, begitu. Nah, di SBMPTN ini biasanya kita akan mengikuti 2 gelombang ya. Gelombang pertama atau gelombang kedua biasanya akan digelar sekitar bulan April sampai Mei. Nah, jalur yang ketiga ini adalah jalur seleksi mandiri ya. Nah, jangan berkecil hati ya, yang tidak lolos SNMPTN atau SBMPTN masih ada jalur seleksi mandiri ya. Nah, jalur ini biasanya menggunakan skor hasil UTBK kita ya. Ada juga PTN yang melakukan tes sendiri begitu ya, tidak melihat dari skor UTBK. Tapi rata-rata mereka pakai jalur mandiri ini melihat skor UTBK kita ya, seperti itu. Jadi jangan berkecil hati, jalur ketiga ini bisa kita coba loh. Nah, yang berikutnya adalah penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri ya, atau PMDK-PN. Nah, jalur ini adalah jalur untuk masuk perguruan tinggi khusus untuk Politeknik Negeri ya. Nah, hampir sama dengan SNMPTN ya, yaitu mengandalkan prestasi akademik ya, dan tanpa ujian tertulis ya. Nah, di PMDK-PN ini nanti kamu akan mendapatkan username dan password ya dari sekolah begitu ya. Kemudian nanti kamu akan login, lalu mengisi biodata, nilai raport ya kan, keluarga, status ekonomi dan lain-lain ya. Kamu bisa memilih 2 jurusan loh di Politeknik, mana saja yang kamu inginkan. Selain itu, kamu juga harus mengirimkan berkas ya, dan mengunggah bukti pengiriman berkas ya, gitu. Nah, yang berikutnya adalah ujian masuk perguruan tinggi kedinasan atau sekolah kedinasan ya. Nah, persaingan untuk masuk di sekolah kedinasan ini sangat ketat loh, karena memang masa depannya terjamin ya. Jadi lulusnya itu otomatis kita jadi CPNS ya. Nah, di sini ada beberapa tes yang harus kamu lalui ya untuk daftar di sekolah kedinasan, yaitu ada tes kemampuan akademik, tes kemampuan dasar, tes kemampuan bidang, psikotes ya, wawancara hingga kesehatan ya. Lalu ada juga yang tes fisik ya. Nah, beberapa di antaranya bisa kita lihat contohnya ya, sekolah kedinasan seperti STAN gitu ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, dan lain-lain. Nah, jalur yang keenam adalah jalur seleksi masuk PTS. Nah, jadi yang tidak masuk PTN jangan khawatir, banyak banget loh PTS yang memang
kompetitif dan secara kualitas bagus ya, dan masa depan pun juga baik ya. Jadi silahkan bisa mendaftar di PTS ya dengan cara tes wawancara, ada yang non tes, ada juga dengan jalur tes untuk masuk PTS ya. Nah, demikian informasi dari Ibu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar konten Ibu makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.